secara garis besar ada berapa bagian Pak? Apa saja? Ilmu tajwid. Secara garis besar ada 3. Yang pertama tajwid, tajwid huruf. Biar ngelokok Pak. Yang kedua tajwid kata, kata atau kalimat. Kalimat itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kata. Yang ketiga tajwid kalimat, jumlah atau kalimat. Nah, jadi secara garis besar ilmu tajwid itu 3 pembahasannya. Tiga pembahasannya. Pertama tajwid huruf, kedua tajwid kata, ketiga tajwid kalimat. Yang dipelajari dalam tajwid huruf apa saja Pak? Hukum nun mati. Tajwid huruf Pak. hukum nun mati, Makhraj sifat. Makhraj sifat, huruf. Makhraj huruf. Kedua apa? sifat, Sifat huruf. Jadi dalam tajwid huruf itu ada 2 pembahasan. Makhraj huruf. Apa makhraj huruf Pak? Makhraj huruf. Tempat keluar huruf hijaiyah. Yang kedua sifat huruf apa? sifat, Karakter setiap huruf. Serap ya? Serap. Ilmu tajwid ada 3, tajwid huruf, tajwid kata, dan tajwid kalimat. Jadi yang pertama yang kita pelajari kemarin tajwid huruf. Di dalam tajwid huruf dipelajari makhraj huruf, tempat keluar huruf. Kemudian sifat huruf. Tempat keluar huruf secara garis besar ada berapa Pak? 5, ada 2, 3. Ada 5. Yang pertama al-jauh. Apa jauh? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Yang kedua al-halqu, tenggorokan. Yang kedua al-halqu atau tenggorokan. Yang ketiga al-lisan. Yang keempat al-lisan itu lidah. Yang keempat asyafatani. Asyafatani, 2 bibir. Yang kelima al-khayshum. Apa al-khayshum? Rongga hidung. Jadi tempat keluar huruf secara garis besar ada 5. Al-jauf, rongga tenggorokan, dan rongga mulut. 1 paket. Gini. Yang kedua al-halqu, tenggorokan. Yang ketiga naik ke atas al-lisan atau lidah. Kemudian maju ke depan asyafatani, 2 bibir. Kemudian naik ke atas al-khayshum, rongga hidung. Kita sudah pelajari itu ya Pak ya. Baru urut lagi ke bawah. Al-jauf ada berapa tempat Pak? Al-jauf 3. Al-jauf ada berapa tempat? 1 tempat. Yang namanya rongga itu tidak terbagi-bagi. Rongga apa tidak terbagi-bagi? Untuk al-jauf hanya ada 1 tempat. Dihuni 3 huruf. 1 tempat. 3 huruf. Hurufnya apa saja? Huruf mad. Fathah pasangannya alif. Kasroh pasangannya ya. Doma pasangannya wawu. Jadi yang ada di jauf ini huruf-huruf mad. Makanya huruf-huruf mad tidak boleh
masuk ke rongga hidung. Huruf mat itu yang a, i, u, ba, bi, bu, yang panjangnya dua harokat. Di al-jauz hanya ada satu tempat. Dihuni 3 huruf. Al-halqu tenggorokan dibagi berapa, Pak? 3. Apa aja, Pak Marjuki? Apa aja, Pak? Pangkal, terus tengah tenggorokan, terus ujung tenggorokan. Ingat, yang pangkal itu yang bawah. Ya, bukan yang sini yang pangkal. Yang pangkal itu yang bawah, sini tengah, kemudian ujung yang sini yang atas. Kenapa? Karena semua bermula dari sini. Gitu ya. Di pangkal ada berapa huruf? 2. Para saja ada berapa huruf? 2. Apa saja, Pak? Qaf. Oh, jauh tadi, Pak. Hamzah sama huruf H. Di tengah ada huruf apa? Yang mirip sama Hamzah. Ain sama H kecil. Di ujung ada apa? Ghain sama Kho. Jadi runut belajar kita tuh. Alisan. Lidah dibagi berapa, Pak? 4. Lidah dibagi 4. Ya kan? Lidah dibagi 4. Pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, kemudian tepi lidah. Di pangkal lidah ada berapa tempat, Pak? 2. Apa saja? Qaf dan kaf. Kemudian maju ke tengah. Di tengah lidah ada berapa tempat? 3. Di tengah lidah ada berapa tempat? Ada berapa? Bedakan, Pak, tempat sama huruf. Kadang ada satu tempat 3 huruf, kadang ada satu tempat 1 huruf, kadang ada satu tempat 2 huruf. Begini, Pak. Ini lidah nih, Pak ya. Ini pangkal. Di sini tuh ada 2 tempat, 2 titik. Pertama huruf Qaf. Qaf itu di sini rada dalam sini. Titik selanjutnya masih di pangkal, tapi titiknya rada maju mendekati ke tengah. Di tengah lidah hanya ada 1 titik atau 1 tempat. Dihuni berapa huruf? 3 huruf. Jim, sin, ya. Bedakan antara tempat dan jumlah huruf. Bedakan antara tempat sama jumlah huruf. Di ujung lidah ada berapa tempat, Pak? 3 tempat. Ujung lidah. Kang Ijam, ujung lidah ada berapa tempat? Sama tempat Ada? 11. Kebanyakan, Pak. Ada 4. Apa saja? Pertama, ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas. Dal, ta, to. Ujung lidah menempel ke ujung gigi seri atas. Za, ta, go. Ujung lidah menempel ke ujung gigi seri bawah. Za, sa, so. Ujung lidah menempel ke gusi setelah huruf lam. Wo. Ujung lidah menempel ke mana, Pak? Ke makhraj setelah ro. Setelah lagi. Yang keempat, ujung lidah menempel ke gusi setelah lam, nun. Ujung lidah menempel ke gusi setelah nun, ro. Ada 5. Jadi di mana teh? Di ujung ini ada 5. Yang pertama ditato. Kedua za, sa, zo. Ketiga zai, sin, sod.
Oh iya Pak. Zai sin sod. Kemudian di sini Pak la nun ro. Ada 5. Ujung lidah. Tepi lidah ada berapa Pak? Tepi lidah ada berapa? 2. Dot dan lam. Ya kan? Tepi lidah dot yang ke dalam sini. Dot. Lam yang di sininya. Hah? Iya. Tepi lidah itu 2. Dot sama huruf lam. Dot itu yang ke dalam, tepi yang dalam sini. Lam itu yang ke keluar. Ini murojaah ya Pak ya. Res. Bibir dibagi berapa Pak? 2. Asyafatannya dibagi 2. Apa saja? Menggunakan 2 bibir dan menggunakan 1 bibir. Menggunakan 2 bibir hurufnya apa saja? Mim, BMW, ba, ma, wa. Ba, ma, wa. Kemudian yang 1 bibir huruf fa. Huruf fa. Beres lupa sini. Al-Khoisyum yang ada di rongga apa? Rongga ini Pak, rongga hidung. Apa? 2. Nun dan mim di semua keadaan. Nun dan mim di semua keadaan. Beres tuh kita belajar sini. Sudah pernah ya Pak ya? Ini gambarannya. Baru sifatul huruf. Sifatul kita belum pelajari. Karena kemarin ketika belajar tajwid huruf itu yang langsung pakai 1 paket. Kita kemarin langsung yang pakai 1 paket. Maksudnya bagaimana 1 paket? Yang huruf hamzah langsung dipreteli sifatnya apa? Begitu. Tetapi secara garis besar, secara teorinya kita belum, kita lewat. Kemudian kemarin kita sudah masuk ke tajwid kata. Tajwid kata atau tajwid kalimah dibagi menjadi berapa bagian Pak? 6. Apa saja? Nun mati atau tanwin. Yang kedua, kemarin kita pakai mim mati dulu ya Pak ya. Mim mati. Ketiga, mim, nun, mim dan nun bertasdid. Keempat, alif lam. Kelima, hubungan antara huruf. Keenam, mad. Kemarin nun mati dan tanwin kita sudah beres. Nun mati atau tanwin dibagi berapa bagian Pak? 4 bagian. Kemana itu? Sini. Yang pertama apa Pak? Izar halqi. Kedua, idgham saja, baru nanti dibagi lagi. Idgham saja, nanti ada pembagian lagi. Ketiga, iqlab. Keempat, ikhfa hakiki. Izhar halqi. Izhar halqi, apa pengertian izhar halqi? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka kesimpulannya apa? Maka nun mati atau tanwin dibaca jelas dengan tetap memperhatikan makhraj dan sifatnya. Makhraj dan sifatnya. Kedua, idgham. Idgham dibagi berapa Pak? Apa saja? Idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Apa itu idgham bi gunah? Pengertiannya Pak? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham bi gunah ya, nun, mim, waw, kesimpulannya apa? Maka nun mati atau tanwin dimasukkan ke huruf setelahnya
Dengan sertai dengung. Dengan disertai dengung kurang lebih 2 harokat, tergantung dengan tempo bacaannya. Apa syaratnya idgham biguna? Apa syaratnya idgham biguna? Harus dalam 2 kata. Harus dalam 2 kata. Karena ketika dalam satu kata berubah menjadi apa hukumnya? Izhar mutlak. Dunya, sinwan, qinwan, bunyan. Nah, itu satu kata atau satu bangunan. Nun sama huruf idghamnya nempel. Kemudian idgham bilagu biguna. Kemudian yang ketiga apa? Iklab. Cara baca iklab ada berapa, Pak? 3. Apa saja? Intibak, iltimas, infirad atau intibak, infirad, iltimas. Intibak merapatkan kedua bibir dengan sedikit tekanan halus. Kalau infirad merenggangkan bibir sehingga terlihat sedikit gigi. Iltimas menempelkan kedua bibir tanpa tekanan. Nah, itu ikhfa. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Apa saja? Berapa poin yang harus diperhatikan ketika membaca ikhfa hakiki? Poin apa saja yang harus diperhatikan ketika membaca ikhfa hakiki? Poin apa saja? Yang pertama, makhraj yang dituju, letak makhraj atau letak huruf setelah nun. Perhatikan letak huruf setelah nun, apakah dia abad, jauh, atau akrab, atau ausat. Perhatikan jarak antara nun sama huruf yang dituju. Kedua apa? Perhatikan tipis tebalnya huruf. Sudah kegambar, Pak? Kemudian kemarin kita masuk ke mim mati. Mim mati dibagi menjadi berapa, Pak? 3. Apa saja kemarin, Pak? Yang pertama ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mislaini shogir. Yang ketiga izhar syafawi. Kemarin ikhfa syafawi sama idgham mislaini sudah ya, Pak ya? Tinggal yang izhar syafawi. Ini peta pembelajaran kita. Sini sudah, nanti masuk ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, baru ke sini. Sudah sini beres. Oke, beres, tinggal ke penguatan referensinya dari mana. Gitu. Tajwid nggak akan keluar dari sini, Pak. Nggak akan keluar dari sini. Sebelum kita masuk ke izhar syafawi, bentar, Pak, materinya tidak ada ya, banyak materinya yang kemarin.
Mateng diaduk kali. Hukum izar safawi. Hukum yang ketiga dalam pembahasan mim mati. Hukum yang ketiga dalam pembahasan mim mati. Sama seperti biasa Pak, untuk memahami sebuah hukum minimal 4 poin yang harus diketahui. Arti secara bahasa, pengertian, kemudian ciri-ciri dalam Al-Quran dan kesalahan, itu minimal. Hukum izhar syafawi. Izhar artinya adalah jelas. Adapun syafawi artinya bibir. Pengertian izhar syafawi yaitu apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba atau huruf-huruf berikut. Apa hurufnya Pak? Selain mim dan ba itu hamzah, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, waw, ha, ya. Apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba atau huruf-huruf berikut, maka mim mati, kesimpulannya apa? Maka mim mati dibaca jelas dengan tetap memperhatikan makhraj dan sifat huruf mim. Jadi untuk menghafalkan pengertiannya, ingat-ingat aja Pak, di awalnya pakai apa? Apabila. Setelah apabila apa? Judulnya yang sedang mau kita kaji apa? Pakai judul. Judulnya ini apa? Izar, mim mati. Jadi apabila mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba, baru kesimpulan. Setelah apabila ada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Maka judulnya masih apa? Judulnya mim mati. Maka mim mati dibaca jelas dengan tetap memperhatikan makhraj dan sifatnya. Itu rumusan biar gampang menghafalnya. Diawali dengan apabila, selanjutnya tema yang sedang dibahas apa? Tambahin temanya. Setelah tema apa? Maka kesimpulan. Kesimpulannya apa? Yang ketiga, ciri mim mati hukum izhar syafawi dalam mushaf cetakan Timur Tengah, yaitu pada huruf mim mati terdapat tanda sukun. Kalau dalam cetakan standar Indonesia ada tanda sukun atau tidak, Pak? Ada ya, pasti ada. Contohnya apa di sini, Pak? Yamhaku. Tidak boleh perhatikan mim matinya, makhraj dan sifatnya. Yamhaku, yamhaku. Kita bareng-bareng Pak, 1, 2, 3. Yamhaku. Ramza, 1, 2, 3. Ramza. Intamsaskum, 1, 2, 3. Intamsaskum. Tasuhum. Tasuhum. Oh, ada ini ya. Kuat napasnya nggak Pak? In tamsaskum hasanatun tasuhum. 1, 2, 3. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'ah. Tasuhum wa in tusibkum sayyi'ah. Terus la yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Yunfahum la yarji'un. Yunfahum la yarji'un. Kesalahan yang keempat apa? Kesalahan yang harus dihindari
ketika membaca hukum izar syafawi. Yang pertama, terjadi pantulan ketika mengucapkan huruf mim mati. Contohnya yamhaku romaza nah itu mantul. Romaza intamasaskum atau umayung itu mantul, tidak boleh mantul. Yang kedua apa Pak? Terdapat saktah. Apa itu saktah? Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas ketika mengucapkan mim mati, ketika bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi sehingga terdengar seperti terpisah atau tidak mengalir antara mim mati dan huruf izhar syafawi dalam pengucapannya. Contohnya yamhaku romza umyu itu tidak ngalir, ada jeda. Yamhaku tidak ada suara ngalir, harusnya yamhaku bukan yamhaku. Romza itu salah. Yang ketiga apa Pak? Terlalu lama menahan sifat guna pada mim mati sehingga menyerupai hukum-hukum yang memiliki guna zaidah atau guna yang dibaca kurang lebih 2 harokat. Jadi karena takut mantul dan takut ada jeda sehingga menahannya terlalu lama. Yamhaku romza itu terlalu lama. Jadi berapa harokat Pak nahan mimnya? 1 harokat. Untuk hukum izhar nahannya 1 harokat. Yang keempat kesalahannya apa Pak? Menyamarkan huruf mim mati ketika bertemu dengan huruf fa dan wawu sehingga terdengar menyerupai dengan hukum ikhfa syafawi. Contohnya Pak, tasuhum. Harusnya gimana Pak? Tasuhum. Jadi hati-hati Pak, ketika mim mati bertemu dengan wawu dan fa. Mim mati bertemu wawu dan fa, karena dia satu mahrod, karena dia satu tempat keluar huruf, itu akan rentan membacanya menjadi ikhfa. Kenapa rentan membacanya menjadi ikhfa? Karena orang terkadang malas menutup bibir dulu, pengennya instan, pengennya simple. Maksudnya begini, tasu kan beda, kalau mim dulu kan harus tutup. Tasuhum wa. Jadi harusnya ditutup dulu. Tasuhum baru monyong. Tidak boleh tasuhum wa. Karena dia satu mahrod tuh. Pastikan dulu mimnya tertutup. Tasuhum wa. Hum wa tutup monyong gitu. Atau ketemu huruf fa huruf fa. Di sini ada contohnya enggak? Umyung ikhfa Pak itu Pak. Biasanya Pak apa hukum fa? Mim ketemu fa contohnya apa Pak? Ada? Sini enggak terdapat ya. Mim ketemu fa. Wahum farihun. Fahum farihun. Fahum farihun. Bibirnya pastikan tutup dulu. Fahum ya. Fahum baru fa. Enggak boleh fahum fa. Pastikan bibirnya nempel dulu. Fahum fa baru gigit. Fahum fa. Kita bareng-bareng Pak. Coba baca tasuhum wa ing tusibkum. Saya dulu. Tasuhum
hum wa in tusibkum. 1 2 3. Jangan terlalu lama, Pak. Jangan terlalu hum wa in tusibkum. Jangan terlalu lama, tapi satu ketukan saja. Bibirnya pastikan nutup, satu ketukan. Hum wa in tusibkum. 1 2 3. Fahum farihun. Pastikan mimnya nutup dan memiliki sifat guna, guna. Coba kita praktek per orang 3 huruf, per orang 3 kata. Mulai dari Pak Saiful. Nah, bebas pilih yang mana saja Pak yang ada di situ. Iya, itu nggak jajar. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaku. Terus Romza. Terus Intamsaskum. ulangi Pak. Intamsaskum. Oke. Mangga Kang Jang. Selanjutnya saja. Hasanatun tasuhum wa in tusibkum. Bawah. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Oke, mangga Bapak. Umyun fahum la yarji'un. Satu lagi ke atas. Yamhaku Oke, bisa. Mangga Pak Santoso. Ramza intasas tamsaskum hasanatun tasukum. Terus Pak Dodo. Bebas Pak, milih saja. Yamhaku Ramza Ulangi Pak, ulangi yang hakunya. Yamhaku Terus Ramza intamsaskum hasanatun tasukum. oke, 3 saja Pak cukup. Nah, mangga. Wa in tusibkum sayi'ah Terus la yadurrukum kaiduhum sayi'a fahum la yarji'un. oke, mangga Pak Topik. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum. Ulangi Pak, ulangi yang haku aja Pak, yang ulangi yang haku. Yang mana Pak Ustaz? Ulangi dari yang sini aja. Oh ini. Yamhaku Ramza in tamsaskum. Nah, cukup. Mangga Pak Marzuki. Umyun fahum la yarji'un. Terus Yamhaku ulangi Pak. Ulangi Pak. Yamhaku Terus Ramza ulangi Pak. Ya, udah 3 ya. Pak Dede. Satu harokat aja kan. Satu harokat aja. Mangga Pak Dede. Yamhaku Terus Ramza intamsaskum hasanah. oke. Mangga Pak Jibari. Bebas pilih aja Pak. Tusibakum sayi'ah la yadurukum kaid La yadurrukum. sayi'ah Terus yung fahum. fahum la yarji'un. Oke. Kang Agus, mangga Kang Agus. Ulangi Kang. Terus
Oke. Cekap, enggak? Oh belum? Belum ada kertasnya Pak? Masih ada sisa nggak Pak? Ada. Itu ya. Terus? Oke. Fasair. Kelamaan Pak? Oke. Terus? Romza. Za. Bapak huruf itu huruf ya ya? Za. Lagi Pak? Betul. Oh terus. Oke. Terus Bapak. Ulangi. Ulangi Pak. Mantul. Yamhaku. Gitu. Romja. Kurang alir. Romza. Terus. Intam sas. Mantul. Tame. Intam saskum. Etan tengalir. Intam saskum. Gitu. Hasanah. Tasuhum wa Mantul lagi. Tasuhum wa in Eta nggak ada ngalirnya Pak. tamsuhum wa in tusibkum Gitu. say'ah. Coba di sini. Kang Hamim belum punya kertas ya? Kemarin belum berangkat. Yang mana? Kemarin nggak berangkat. Itu ada dari Pak Iful. Minta ke Pak Iful. Gimana Pak? Dari sini la yadurrukum. La yadurrukum maka Mantul ya kayak. la yadurrukum Itu tengalir Pak, ulangi. la yadurrukum kaiduhum say'a. Gitu ngucapinnya teh. Sekali lagi tamatin Pak. Yufahum la yarji'un. Jadi si mimnya harus kan ngalir ya. Nih, masih banyak nih Pak Iful. Di belakang Pak. Yamhaku Romza. Ulangi kan. Yamhaku. Jadi jangan buru-buru gitu dulu. Yamhaku. Yamhaku Gitu. Romza. Gitu. Yunfahum. Pelan-pelan. Yunfahum. Yunfahum la yarji'un. Coba layadurukum, bacanya layaduru. Layadur. Tanya panjang. La yadurukum kaiduhum syai'a. Oke, Kang Homim, ini pastikan bibirnya gini. Nutup ada gunahnya ngalir. Yunfahum la yarji'un. Oke, jadi pertama tadi terlalu cepat. Gak apa-apa, masih banyak kertasnya Pak. Nanti kita. Oh, bisa. Oke, siap. Ini dulu Pak, enggak Pak. Yamhaku Terus Romzan. Terus In yang ini aja nih yang mudah. Yunfahum. Yunfahum la yarji'un. Satu lagi la yadurukum. Saya bacanya sedikit. Dari la. La durrukum kaiduhum syai'an. Bagus. Mangga Pak Udin.
yarji'un yamhaqu ramza La yadurukum. la yadurrukum kaiduhum syai'a. Oke, mangga Kak. رمزا إن تمسسكم حسنة Ya, terus ya terus. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها La yadurukum. لا يضركم كيدهم شيئا هم فهم لا يرجعون. Oke, bibirnya gitu ya. Pak Tatang, siap Pak Tatang. Oh. Yamhaqu Terus. ramza Hmm. in tamsaskum hasanah Terus. tasu Tadi weta mudah Pak. La yadurukum. la yadurrukum kaiduhum syai'a yunfahum la yarji'un. Oke, bagus. Anu dan Bapak kadang diikat teh ieu ningali tanwin Bukan tanwin, mim mati, bukan ini. Enggak ada contohnya. Nanti saya kasih contohnya. ini mati kadang kakak tadi coba Bapak tenang cek bisa mati sama ikan ieu ningali tanwin. Oh iya, betul. Jadi cek diikat dari ningali karena tanwin Tanwin. apa Enggak ada contohnya, kita tambah ya. Mangga Kang baca. Yamhaqu ramza in tamsaskum hasanah. Langsung ini aja lah. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Ulangi la yadurukum. La yadurrukum kaiduhum. Mimnya yang kumnya kecepatan. Tutup dulu. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Gitu nutup. Terus yung fahum. Fahum la yarji'un. Gitu. Jadi sempurnakan huruf makhraj mim baru ke huruf selanjutnya. Mangga Kang. Yamhaq Hmm. ramza Hmm. tamsaskum hasanah Terus. tasuhum wa tusibkum Ke bawah aja la yadurukum langsung. la yadurrukum kaiduhum syai'a yunfahum la yarji'un. Oke. Mangga. Langsung ke la yadurukum aja lewat. La yadurukum. Yang terakhirnya apa ada jeda? Saktah. Harusnya la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ada jeda kan? Harus ngalir. Gitu. Ulangi, humnya kurang ngalir. Mimnya kurang ngalir. Gitu. Hum la ada gunanya ngalir. Satu harokat tapi gunanya. Manggali. Terus tadi la yadurrukum kaiduhum syai'a yunfahum la yarji'un. Oke, Pak Tani. Siap Pasri. Yamhaqu
Terus Ramza mantul. Ramza Gitu. Langsung ke la yadurukum. La yadurrukum kaiduhum syai'a Oke. fahum la yarji'un. Hati-hati mantul ya Pak ya. Mangga Pasri. Yamhaq Mantul ya mah. yamhaq Mantul. Lihat Pak. Tutup dulu baru ke ha. Yamhaku. yamhaqu Gitu. ramza Gitu ke sini la yadurukum. la yaduru kum Nggak boleh kume. Ditahan di sini tahan baru nahan bibirnya udah nutup masuk ke kaf. Saya contohkan nggak Pak? La yadurrukum kumka la yadurukum kaiduhum syai'a terus ummun yung yung fahum la yarji'un sekali lagi Pak yungnya uyung yung yung mimnya mantul ya iya nggak boleh mantul yung fahum la yarji'un gitu. Jadi Pak pasti hati-hati tidak boleh mantul. Caranya bibirnya rapetin dulu. Gitu ya. Karena kalau mantul mah kol lagi. Nuhun Pak. Asolihim. Ya. Yamhaku Ya. Terus. Intam saskum Hmm. hasanatun tasukum wa in tusibkum la yadukum kaiduhum syai'a yung fahum la yarji'un. Oke Pak. Bagus. Alhamdulillah beres ya Pak ya. Izhar syafawi beres. Hati-hati, perhatikan kesalahannya. Tidak boleh ada sakta, tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh mantul. Berarti poin sini sudah beres. Masuk ke poin ketiga. Mim dan nun bertasdid. Mim dan nun bertasdid itu hukumnya cuma satu. Apa? Gunnah. Mim dan nun bertasdid itu gunnah. Disebutnya kadang-kadang disebutnya apa? Gunnah musyaddad. Musyaddad. Ada yang menyebutnya gunnah musyaddad, ada yang menyebutnya gunnah musyaddadah. Jadi jangan sampai diperdebatkan apa bedanya musyaddad sama musyaddadah. Sama saja maksudnya Mbak ya. Sama saja maksudnya. Mim dan nun bertasdid itu hukumnya cuma satu apa? Gunnah musyaddad atau gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Yang pas itu gunnah musyaddadah. Gunnah bagusnya pasnya mah pakai musyaddadah. Kenapa? Karena ini ujungnya ta, ini harusnya ta juga. Tuh. Gunnah musyaddadah. Nah. Apa bedanya gunnah musyaddadah sama sifat gunnah? Apa bedanya hukum? Apa bedanya hukum gunnah musyaddadah sama sifat gunnah? Sifat gunnah hanya satu harokat. Sifat ya. Sifat gunnah hanya satu harokat. Kalau hukum gunnah musyaddadah kurang lebih 2 harokat. Bahasanya kurang lebih 2 harokat. Kenapa kurang lebih? Mengikuti tempo bacaan. Temponya cepat, otomatis gunnahnya juga cepat. Temponya lambat, otomatis gunnahnya pun lambat. Jadi patokannya itu bukan 2 harokat pas, tapi mengikuti tempo kurang lebih 2 harokat mengikuti tempo. Belum ada kertasnya Bapak ya? Lupa mau printnya. Baru dikasih film.
Atau mau filenya saja saya kirim? Filenya saja saya kirim ke grup ya Pak ya. Yang pertama, gunah secara arti apa artinya Pak gunah? Nah, gunah itu suara merdu yang keluar dari rongga hidung dengan tidak menggunakan lidah ketika mengucapkannya dan mendengungkannya. Ada ya di grup saya kirim. Gunah itu suara. Jadi kalau ditanya apa itu gunah, bukan dengung. Dengung mah itu terjemahan. Gunah bahasa Arab, terjemahannya dengung. Kalau pengertiannya atau artinya, suara merdu yang keluar dari rongga hidung. Dengan tidak menggunakan lidah. Ketika mengucapkan gunah pakai lidah enggak Pak? Enggak bisa. Ini gunah tuh. Lidahnya diam kan? Coba Pak, 1, 2, 3. Bukan pakai ini aja, rongga aja. Kayak apa? Nyingsring Bapak ya. Do bibirnya nggak ikut nih. So, 1, 2, 3. Masih nggak gerem Pak ya? Masih ada. Coba Pak Rosadi coba gunah kumaha gunah. Yang Gunah saja gunah. Bukan eng ya. Gimana Pak? Nggak pakai eng. Mainin ininya saja. di hidung aja. Nggak pakai suara eng. Mainin ini. Ya geli Pak. Enggak, bukan tapi gitu. Ini aja yang main Pak Gunah mah. Bukan bukan gitu. Enggak pakai bibir Pak, enggak. Ini lihat. Gigi saya buka nih biar enggak ini. Gigi bibir saya buka nih. Yang main ini. Coba Pak. Coba Pak. Sini. Pak coba pesan masuk gimana? Oke bisa. Bapak. Gitu. Lagi. Oke. Harus dicek satu-satu ya, Pak. Oke, Pak Bari. Gimana? Lagi, Pak. Bukan. Jadi kuatin, Pak. Oke, Pak Dede. Boleh mingkem. Pak Barjuki gimana? Gunah teh gimana Pak Barjuki? Suara rada mendengung. Cok bunyinya gimana Pak? Kenapa? Kok rada aneh Pak bunyi? Bentar, rada aneh bunyinya. Jalan ini tadi. Ya itu kan pakai ming. Ini mah gunahnya murni gunah murni. Gimana Pak? Enggak pakai rongga. Enggak pakai rongga. Sini aja yang main sini. Masih ada Ada kedengaran haknya ya. Iya. Jadi pakai ini saja. Enggak. Itu mah kan dibantu ini ya. Kalau ditambahin Ini mah ini ya betul. Ininya murni Pak. Jadi pusatin suara Bapak di sini nih. Gini. Masih ada nah gini bunyi Bapak gini nih. Enggak pakai suara sini.
Saya nggak bilang ya. Saya nggak bilang ya Pak ya. Bapak yang bilang. Seperti sapi itu. Jadi fokusnya di sini saja suaranya. Jangan pakai suara ini. Oh, nggak pakai suara. Oh, ini. Kayak bapak apa? Begitu tuh. Gitu tuh bisa tuh. Ya, fokus di sini ya. Tadi seperti ini. Ada nyengir dikit Ustaz. Kayak mau sering. Ya gitu. Dia dapat ya. Dapat Gitu. terakhir dapat rasanya. Kalau tadi suara sapi. Tapi kalau dari ditambahin Saya lagi Pak. Nggak pakai di sini. Oke. Cuma nggak Pak? Lagi? Oke. Pasair. Cuma pasair. Masih bibir itu masih. Beda tuh. Beda Pak. Sama beda. Ulangi. Giginya buka coba. Itu kan pasti pakai kekuatan bibir sama bibirnya gerak. Giginya buka Pak. Giginya buka. biar memastikan si suara bapaknya di sini, nggak pakai bibir. Gigi bibirnya buka. Saya lagi. Nah, fokus di sini ya. Jadi nggak pakai nggak pakai nggak pakai bibir. Berapa? Waduh, lama lagi sampai belakang. Gitu. Fokus di sini saja. Coba. Lagi. Gitu. Ini. Pak Tatang. Gimana Pak Tatang? Gimana Pak Tatang? Ya Pak. Rambut dia. Dengu gunanya mana Pak? Coba gunanya. Kok mim badi? Gunah murni. Gunah murni Pak. Guna teh kan mimbar tahdid kan. Guna itu kan suara merdu Ya. yang keluar dari rongga hidung. Praktekkan suara merdunya Pak. Mim kalau kan hidup kan. Kita belum masuk ke materi Pak, masih ngebahas guna. Guna teh kan suara merdu yang keluar dari rongga hidung. Keluarkan suara merdu dari rongga hidungnya Pak. Coba bibirnya, giginya jangan gerak, buka. Aku kayak gigian. Tinggal kunci doang. Berarti kalau tinggal enggak. Bibirnya apa buka? Gitu. Kita masih belajar guna murni. Gampang-gampang kayaknya guna. Iya. Biar apa dasarnya Bapak bisa biar ketika masuk hukum itu bisa nanti. Kang. Mulutnya dibuka dia itu tuh. Coba buka aja biar memastikan lidah gigi nggak ngikut. Nah, itu bisa. Enggak. Ya coba jangan Oke. Itu bisa. Oke, itu bisa tuh. Ya, enggak itu. Li, gimana Li? Bukan ulangi. Gitu. Enggak pakai itu mah dibantu sama ini nih. Sebenarnya nutup juga nggak apa-apa, yang penting fokusnya di sini. Tapi kadang ada yang kenapa tadi saya minta dibuka karena ada yang fokusnya gini. Beda bunyinya antara sama beda kan? Itu. Gitu.
Jadi sieun mah di. Ese gua mah Eta mah gerung eta. Masih ada. Masih ada. Jika anjing sieun ada. Ada suaranya. Pakai ini pakai kekuatan rongga. Kenapa? Pak sorry. Hah? Oh bahaya tuh. Keluar. Oh gitu tinggal. Coba Pak Sri. Pak Sri. Oh gitu. Langsung jadi. Jadi guna itu dari sini Pak, dari sini. Nanti kan maka nanti kan ngaruh juga ke hukum ifa yang sebelumnya. Ifa itu kan bunyinya enggak eng semua, enggak ming, enggak ming, tapi kan ada ming. Semua hukum yang pakai guna, pakai rogahi hidung. Makanya tadi kita latihan tuh biar bunyinya enggak ang. Gitu. Di sama ini kan pengertian Bapak ikhfa atau guna itu bunyinya ang, padahal enggak pakai ronggahi hidung. Bisa Pak? Bisa ya. Itu guna, pengertiannya apa Pak? Pengertian guna? Apabila betul. Betul. Saya nyari, kok nggak ada? Oh ternyata di sebelah sininya ada. Apabila terdapat mim atau nun bertasdid dan sebelumnya tidak didahului oleh huruf nun mati, kita tulis Pak. Apabila terdapat mim dan nun bertasdid, terus dan sebelumnya tidak didahului oleh nun mati atau mim mati, sebelum ini tidak boleh nun mati atau tanwin atau mim mati. Karena kalau didahului oleh nun mati hukumnya jadi apa Pak? Idgham biguna. Didahului sama tanwin, idgham biguna. Kalau didahului sama mim, idgham mislaini. Didahului sama mim, lagi nih. Mim ketemu nun, izhar syafawi. Jadi syaratnya hukum guna sebelumnya bukan nun mati, bukan tanwin dan bukan mim mati syaratnya. Kemudian Pak, dan sebelumnya tidak didahului oleh huruf nun mati atau tanwin atau mim mati, maka mim atau nun bertasdid tersebut dibaca dengan dengung dan ditahan kurang lebih 2 harokat sesuai dengan tempo bacaan yang dipakai. Adapun huruf nun dan mim bertasdid ini disebut dengan huruf guna musyaddad atau musyaddadah. Jadi syaratnya apa Pak? Syarat mim dan nun bertasdid hukumnya guna, syaratnya apa? Sebelumnya tidak didahului oleh nun mati, tanwin atau mim mati. Karena kalau didahului oleh sebelumnya, didahului oleh ini, hukumnya jadi berubah. Karena nanti ketika latihan itu kan cirinya mim dan nun bertasdid tinggal cari tasdidnya ya. Kadang kalau yang tidak paham itu semua yang bertasdid aja dihukumi guna. Padahal kan lihat dulu depannya harus ada apa, tidak boleh ada apa. Karena ketika depannya ada nun, jadi berubah hukum. Ya Billy nanti Kang Jang kan ngajarin ke yang lain. Cari hukum guna. Cara cari hukum guna itu lihat aja mimnya bertasdid sama nunnya bertasdid. Itu biasanya muridnya jadi salah.
Kenapa? Semua huruf mim dan nun bertasydid dihukumi guna. Padahal ketika sebelumnya nun berubah idgham bi guna. Sebelumnya mim berubah jadi idgham mislaini. Jadi harus dikasih tahu syaratnya apa sebelumnya bukan ini. Ciri hukum gunah dalam mushaf standar cetakan Timur Tengah yaitu pada huruf nun atau mim terdapat tanda tasdid di atasnya. Latihannya kita baca surat An-Nas. An-Nas. Ya. Tidak dicontohin dulu ya, biar bareng-bareng dulu, biar sama nggak gunanya. Baru nanti dibetulin. Siapa? Dari bismillah ya. 1, 2, 3. Ulangi Pak, bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Anas. Kan? Nahannya beda-beda kan? Terusin dulu Pak. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan tidak konsisten Pak. Gunanya ada di berapa tempat Pak? Semuanya ada ya? Syaratnya baca Quran apa Pak? Konsisten ya, konsisten. Bapak pakai temponya tadi. Tempo Bapak tadi apa? Hadar, tahqiq atau tadwir? Yang tadi Bapak baca temponya apa? Jangan nggak tahu. Harus tahu Bapak baca. Campur. Setting dulu. Kita setting pakai tempo tahqiq ya. Kita ulangi pakai tempo tahqiq. Dari 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kan tahqiq. Tahqiq itu pelan-pelan. Otomatis gunahnya lebih dari 2. Kan kurang lebih. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Belum, masih naik. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kan tahqiq ya, tahqiq. Pakai tempo Oh sudah lewat. Astagfirullah. Yang mana? Alladzi kepanjangan lagi Pak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kita pakai tempo tadwir. Siapa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Beda tahqiq tadwir. Mau ngebut Pak? Hadar. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Jadi tempo gunah itu berbeda-beda tergantung temponya ya. Jadi ketika Bapak baca, ingat saya mau pakai setelan mana nih? Nah, pakai setelan mah gimana Pak? Nah, mau setelan santai gitu ya, dan nggak ada kebutuhan santai. Nah, atau mau setelan apa ngibret gitu kan karena sibuk. Jadi gunah Bangga siapa? Itu untuk gunah. Jadi patokannya bahasa kita, untuk bahasa kita apa gunah itu kurang lebih apa ya? Kurang lebih 2 harokat. Karena kalau temponya pelan kemungkinan lebih dari 2 harokat. Kalau temponya cepat kemungkinan kurang dari 2 harokat. Kalau temponya pas atau tengah-tengah 2 harokat. Kalau nggak percaya, coba Bapak perhatikan murotal yang Syekh Arab. Coba Bapak bedakan antara Syekh Misy'ari Rasyid. Namanya Syekh Misy'ari Rasyid, beliau bacanya pelan. Kemudian ada yang namanya Syekh Sudais. Syekh Sudais itu pertengahan. Tadwir. Nanti ada namanya Syekh Suraim. Itu cepat sekali. Sokwe hitung Bapak jari nang ya. Hitung jarinya. Ternyata beda begitu ya. Kita cukupkan sekian ya. Minggu depan kita lanjut lagi guna. Yang penting enggak lah, kali-kali Pak. Kali-kali enggak usah ulangan. Ulangan wae. Ulangannya nanti di alif lam biar langsung banyak Pak ya. Di alif lam langsung banyak. Mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.